Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada pelajaran SKI ya? Ya Pak. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Teman-teman ada yang ngapain pas sampingnya nih? Pakai semua Pak. Sudah ada di? Rajin. Gesper. Gesper pramuka. Ya. Ya, jadi melanjuti yang kemarin ya. Hari ini kita akan membahas Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum kita membahas Khulafaur Rasyidin, Bapak mau absen dulu nih. Oke. Saudara Yadi, Hadir. Saudara Imam Firmansyah, Hadir. Saudari Lulu, Hadir Pak. Saudari Aura, Hadir Pak. Saudari Arum, Hadir Pak. Saudara Fajriansyah. Tidak hadir Pak. Sakit atau apa? Nggak Izin tahu, nggak? Pak. Nggak ada Nggak jelas ya? Pak. Ya Alfa ya. Dan coba untuk Saudara Maulana dipimpin doa. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, yang memberikan doa bersama berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum jauh membahas Khulafaur Rasyidin, ada yang bisa nggak menjelaskan dulu tentang apa itu Khulafaur Rasyidin? Nih paham? Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Pemimpin. Terus apa lagi? Ada lagi? Coba Saudara Maulana. Sahabat. Sahabat Nabi. Ya. Ya sebenarnya itu masih hampir mendekati ya. Cuman untuk lebih jelasnya, mari kita Bapak jelaskan bareng-bareng. Coba dibaca Saudara Riyadi. Saya definisi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa yang pertama al-khulafa, jama dari al-khalifah artinya diganti. Yang kedua ar-rasyidun, jama dari al-rasyid artinya yang mendapat petunjuk. Yang ketiga al-khulafaur rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali. Ya, jadi sebenarnya benar tadi yang pemimpin ya sahabat. Ya. Cuman yang ditempatkan Khulafaur Rasyidin itu pengganti siapa? Pengganti Nabi. Jadi setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana coba dibaca Saudara Maulana tugas-tugasnya dan kebijakan penting Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi kaum murtad, munculnya nabi palsu. Yang kedua, ada kualifikasi pembukuan Al-Quran. Yang ketiga, ada perluasan wilayah negara Islam. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bukan berhenti di permasalahan umat Islam ya. Yang paling utama tuh memerangi kaum murtad. Jadi setelah Nabi meninggal tuh banyak kaum murtad tuh bermunculan dan juga nabi-nabi palsu. Nah, maka dari itu juga Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi dari kaum murtad, muncul nabi palsu, memodifikasi Al-Quran dan juga perluasan wilayah negara Islam. Ya, coba dibaca tolong Saudara Imam. Baik, memerangi kaum murtad. Murtad keluar dari agama Islam. Yang kedua, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Yang ketiga, menolak membayar zakat. Yang keempat, beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya. Yang kelima, meninggalnya Rasulullah SAW sebagai alasan pemurtadan dan perkembangan. Yang keenam, gerakan pemurtadan Saudari Aura. atau bidah ini dipelopori oleh kepala suku. Tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan. Yang pertama, mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif damai. Yang kedua, jika mereka kembali perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya. Ya, terima kasih dari Imam. Jadi yang poin pertama tadi memerangi kaum murtad. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, banyak tuh orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam karena mereka itu menganggap ya Tuhan yang mereka seakan-akan Nabi Muhammad sudah meninggal, tinggalkan Tuhan. Tidak juga itu juga
kaum murtad mundur di sini juga tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Jadi orang-orang yang nggak mau mengakui, karena kan saat di Muhammad wafat kan perselisihan masih ada ya. Kayak sekarang kita melihat kayak pergantian kepemimpinan gitu kan, pergantian ada yang sepakat sama Khalifah Abu Bakar, ada yang enggak segala macam. Itu ada yang nggak mengakui kepemimpinan Abu Bakar karena tidak sepakat. Itu juga dianggap murtad. Yang ketiga, menolak memberi zakat. Ini juga diperangi sama Abu Bakar. Yang keempat, beberapa kelompok kembali menolak tradisi dan agama sebelumnya. Itu juga sama murtad. Jadi ada yang zaman dulu nyembah batu, berhala dan lain-lain, itu kembali lagi tuh kayak zaman dulu. Meninggalkan Rasulullah SAW sebagai alasan kemurtadan dan pembangkangan. Jadi alasan mereka ya karena memang itu udah nggak ada meninggal. Nah, makanya itu mereka para murtad dan pembangkang. Yang terakhir, gerakan pemurtadan atau ini didopoli oleh kepala suku. Jadi bahasanya zaman dulu itu pas Nabi Muhammad wafat tuh ada provokatornya gitu yang mempropaganda untuk murtad lagi. Udah nggak ada Muhammad, kita ngapain. Yang kedua, tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan nih, mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif atau damai. Jadi diajak dulu baik-baik tuh, mau nggak? Kalau misalkan nggak mau diajak damai, ya udah diperangi. Yang ayat jika mereka memilih perang nanti kembali kepada umat Islam, makanya umat Islam akan menghadapinya. Jadi ada pada step by step yang walaupun membangkang maupun murtad diajak dulu tuh baik-baik sama Sayyidina Abu Bakar. Mau nggak balik lagi, mau nggak balik ke Islam lagi, kalau nggak mau ya udah perang. Nah, biar makanya baca. Jadi muncul Nabi palsu itu kenapa sih alasannya? Alasannya tuh kayak gini. Di belakang di latar belakangnya ada rasa iri dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membawa masyarakat itu. Jadi zaman dulu kan masyarakat Arab tuh ngeliat Nabi Muhammad tuh sukses banget nih. Datang menurut mereka ya, datang apa-apa jadi Nabi, tahu-tahu ramai kalau viral pada zaman itu kan. Mereka nih jadi termotivasi kayak pengen juga jadi Nabi, pengen juga jadi Nabi gitu kan. Nah itu salah satu alasannya. Yang kedua, Nabi palsu tersebut adalah nama-namanya nih Al-Tansi, Tulai Hakim Al-Asadi, Malik bin Nuwairah, dan Sulaiman Al-Qadar. Nah dalam mengatasi muncul Nabi palsu ini banyak terjadi peperangan. Jadi karena mereka ini muncul dan mereka ini pengen merasa punya power, merasa juga pengen viral juga kayak zaman dulu Nabi Muhammad kan. Akhirnya banyak peperangan yang terjadi. Terus yang terakhir kodifikasi Al-Quran, kalau dibaca sama saudari dulu. Kodifikasi Al-Quran merupakan kegiatan pengumpulan lembaran lembaran atau mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang, berupa kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi dilakukan atas dasar usulan Imam Muhammad dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran, dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal atau gugur di medan perang. Koordinator kegiatan kodifikasi ini adalah Zaid bin Habib. Hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran pada saat itu. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Hafsah binti Umar. Itu yang tadi dibaca oleh saudara dulu adalah tindakan dari kualifikasi Al-Quran yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Jadi yang dilakukan oleh Abu Bakar ini kualifikasi Al-Quran yang dijelaskan dari dulu, sehingga sampai sekarang alhamdulillah masih sampai dari kita Al-Quran yang bisa kita baca. Yang terakhir nih, tadi bukan terakhir, yang terakhir itu perluasan wilayah dan strategi politik perluasan wilayah Islam. Membaca siapa? Ya, sudah lagi kalau membaca bagaimana tuh? Perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. Dan strategi politik perluasan wilayah Islam menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Jika tidak masuk Islam, membayar jizyah ke pajak, jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Jika menentang, akan diperangi. Ya, terima kasih sudah jadi. Jadi gini, zaman dulu tuh juga ada perluasan wilayah gitu Pak. Nah, perluasan wilayah itu terjadi pada abad 7 sampai abad 16. Jadi ya wajar gitu kan, namanya politik sekarang aja kan kayak gitu kan, negara perang lah apalah. Nah, di sini Islam itu terus perluas
hingga alhamdulillah sampai ke Indonesia gitu ya kan. Jadi perluasan itu nggak harus perang gitu, bisa aja dakwahnya. Jadi kayak salah satu unsur kita kenapa bisa ada di Indonesia gitu kan, Islam. Itu kan ada media perdagangan. Jadi banyak media-medianya yang bisa memperluas wilayah. Salah satunya yang dilakukan pada masanya Abu Bakar adalah dikirim tuh utusan untuk mengajak masuk Islam dengan baik, juga mengajukan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Jika dia masuk Islam bayar jizyah atau pajak, jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya, dan jika menentang akan diperangi. Kenapa akan diperangi? Karena pada saat Abu Bakar ini Islam udah kuat, jadi punya power untuk memerangi gitu. Kalau misalkan zaman dulu kan pas awal-awal Islam itu ada, kita tuh secara pelan-pelan gitu kan, nggak memerangi karena nggak punya power. Islam belum punya kekuatan untuk memerangi. Cuma karena pada zaman Abu Bakar dia punya power, sehingga bisa disebutkan bahwasanya dia menentang kemenangan. Baik, mungkin sampai sini Bapak pengen bikin kelompok dulu nih buat teman-teman, bikin 2 kelompok, nanti ada pertanyaan. Nah, udah kelompok udah dibentuk ya, jadi bertiga-bertiga nih. Bapak cuma pengen dari teman-teman itu mencari contoh apa yang bisa kita implementasikan dari Khalifah Abu Bakar Rasyidin. Contohnya berapa, Pak? Satu-satu aja nggak apa. Makanya ini kenapa dibikin kelompok satu tapi ya bisa sangat-sangat berkualitas jawabannya. Jadi coba dirembukin sebentar, Bapak kasih waktu 3 menit, kalian cari tahu jawabannya apa, nanti baru kita presentasi di depan. Satu orang aja sebentar aja, cuman Abu Bakar adalah ini, sehingga zaman sekarang itu yang kita contoh adalah ini. Betul kelompok, oke, ngerti ya? Sudah jadi ngerti? Berarti Pak. Pantai lo. Kira-kira betul contohnya yang bisa diimplementasi sekarang, misalnya pemimpinnya harus cuma jadi dulu aja. Ya, udah ketemu jawabannya teman-teman? Sudah. Oke, mau kelompok 1, kelompok 2 dulu? Satu. Dua. Dua kecil dulu. Siapa yang mau jadi perwakilan untuk menjelaskan? Ya, apa sudah jadi? Pemimpin yang bertanggung jawab, terus jadi keamanan kami pertama. Coba jelasin ya. Jadi gimana maksudnya tuh? Ya, jadi kalau presiden itu presiden itu harus bisa memilih siapa yang ditunjukkan. Terus tablik punya apa namanya keterangan atau punya sifat dakwah gitu kan, tidak menyampaikan suatu terus amanah, ya tentunya harus amanah ya, bertanggung jawab atas apa yang atas apa yang dipimpinnya. Terus patona Cerdas. patona cerdas, tentunya harus cerdas. Jadi pemimpin yang kita harus miliki seseorang yang sesuai dengan kalau tadi ya. Itu dia Pak. Bagus, pintar banget sudah dari dan kelompok. Tadi kelompok 1 siapa jadi? Oh ya gimana tuh? Ini Thailand dulu Pak. Jadi boleh dengerin dulu. Dalam politiknya Abu Bakar Siddiq, kita sebagai anak muda harus bisa menangani Ya. dengan situasi politik yang harus damai, tidak ricuh. Karena ketika ada ketika berpolitik kurang kesian dengan rakyat-rakyat yang kecil Pak. Bakal ada di besar-besaran, itu nanti dampak ke orang bekerja yang macet. Jadi makanya itu pentingnya tadi ya, karena itu berkaitan yang antara bagaimana terjadi. Supaya ngikutin, Pak. Ya kan? Jadi politik dan juga pemimpin yang baik sesuai dengan syariat Islam itu penting karena apa ya? Tadi mana ada zaman beliau ini orang kelaparan di bingung gitu kan, sampai cerita bahwasanya sahabat-sahabat tuh kalau dengar ada cerita orang nggak bisa makan tuh datang sendiri bawa beras ke rumahnya gitu kan. Itu mungkin salah satu pelajaran juga dan contoh untuk kita kemudian bisa menjadi pemimpin yang bisa mencontoh apa yang ada dari sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Betul. Nah, tadi kan dijelaskan dia tentang apa itu Khulafaur Rasyidin dan lain-lain. Karena Bapak mau nanya lagi sebelum selesai. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang mau jawab? Ganti dari makna daripada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang lain menambahin? Ya, benar saudari Aura. Jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya pengganti, pengganti pemimpin, tapi yang menggantikan Nabi Muhammad SAW.
jadi yang orang pemimpin-pemimpin yang setelah Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Khalifah Rasyidin. Tapi yang disebut dengan Khalifah Rasyidin yang setelah itu yang 4. Sisanya setelah itu Khalifah. Ya, jadi itu tadi yang penting kita pahami ya. Kenapa penting tahu tuh Khalifah Rasyidin, pelajaran yang gimana dan lain-lain. Oke, karena sudah dijawab dan alhamdulillah materi yang sudah disampaikan hari ini jelas ya. Ya, jadi kesimpulannya pada hari ini yakni kita harus apa? Sudah mana? Harus mengimplementasikan apa yang sudah dikerjakan oleh para Khalifah Rasyidin. Ya, itu kita contoh sebagai pemimpin di kemudian hari. Ya, baik. Ini ada permen. Ada permen sampai ya? Ada permen ada 3. SMA Pak. Nah nih, tadi saudara Maulana jawab. Makasih Saudara Pak. Imam jawab. Saudara Dedi jawab. Oke. Ya, baik. Oke, kurangnya mohon maaf. Mungkin sampai sini ada satu lagi sebelum bertanya, ada yang bertanya? Cukup Pak. Oke. Coba sebelum kita selesai, kita doa dulu untuk mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini futuh. Oke? Ya, coba dipimpin saudara adik-adik. Gantian. Agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat di kemudian hari. Alhamdulillah kita berdoa untuk percaya masing-masing. Selesai. Baik, sekian kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.